Rapikan dalam. Tunggu sebentar ya. Halo, berkat Tuhan beserta kita. Berjumpa lagi umat beriman yang terkasih bersama saya Frater Christian. Dan pada mulai hari ini saya ingin mengajak umat sekalian untuk merenung bersama kita setelah memasuki masa Pekan Suci ini. Kita mau mengenal Yesus lebih dekat lagi. Kita ingin masuk di masa-masa terakhir hidup Yesus sebelum ia melaksanakan karya penyelamatan Allah. Tapi kayaknya ada yang salah ya. Tunggu, saya belum ganti baju. Oke, tunggu sebentar. Baik saudara-saudari yang terkasih, kita telah memasuki Pekan Suci dengan mengawalinya dalam perayaan Ekaristi Minggu Palma. Memang tahun ini kita berada dalam suasana yang berbeda. Kita tidak berkumpul secara bersama-sama untuk merayakan perayaan Ekaristi, tetapi rasanya kesedihan dan juga rasa rindu kita untuk bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi secara publik bukan menjadi alasan bagi kita untuk bisa merenung, bisa merefleksikan kisah hidup Yesus di hari-hari terakhirnya ini dengan memasuki Pekan Suci. Keheningan batin kita merayakan Minggu Palma. Dari sana saya merefleksikan bahwa sebenarnya kita diajak untuk bersorak menyambut Yesus yang memasuki Yerusalem dalam keheningan kita pribadi. Dalam bacaan pertama kemarin seharusnya kita bisa menyadari bahwa kita tuh sebenarnya sudah dianugerahkan lidah dan telinga sebagai seorang murid yang setiap hari dipertajam oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mungkin baik di masa yang berbeda ini, di masa situasi pandemi corona, di mana kita tidak dapat merayakan Ekaristi secara publik, kita sungguh masuk ke dalam keheningan batin kita. Kita sungguh menyadari kemampuan lidah dan juga telinga kita untuk sama-sama mendengar Tuhan yang bersabda dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari-hari ini umat beriman diharapkan sudah mengikuti minggu terakhir hidup Yesus hari demi hari. Kita punya beberapa hari yang dibuat oleh Maria ini sangat menarik karena ia melaksanakan tugas seorang pelayan, tetapi dengan catatan seorang pelayan yang memberikan yang terbaik untuk tuannya, yaitu dengan memberikan minyak narwastu yang paling harum, yang paling mahal, sebagai rasa ungkapan syukur dan terima kasih atas lawatan Yesus ke rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan pertama kita juga mendengar bahwa hari ini Nabi Yesaya itu menyampaikan firman Tuhan yang kita kenal dengan Kidung Hamba Yahweh. Di sana dikatakan bahwa Allah sungguh telah memilih seorang hamba yang mengemban tugas yang tidak mudah. Ia sungguh terpilih karena Roh Allah disertakan oleh dia. Lalu pertanyaannya, hamba Yahweh itu siapa? Saudara-saudari yang terkasih, nubuat mengenai hamba Yahweh sebenarnya menunjuk pada kehadiran Yesus yang kita imani sekarang. Yesus adalah hamba Yahweh yang mengemban tugas mulia melaksanakan karya keselamatan Allah. Dan karya keselamatan itu tidak mudah dilaksanakan oleh Yesus karena ia akan menghadapi banyak cercaan, banyak ancaman, bahkan penyesahan secara fisik akan dialami Yesus untuk melaksanakan dan menyempurnakan karya keselamatan. Saudari yang terkasih, pada bacaan hari ini kita juga mendengar bahwa Nabi Yesaya itu mengatakan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya.
dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dari ayat yang sederhana ini saya ingin mengajak saudara-saudari terkasih untuk merenungkan apa yang kita imani selama ini dalam sebuah pengharapan. Mungkin situasi yang sedang kita alami sekarang di dalam situasi virus COVID-19 yang sedang melanda berbagai banyak negara, kita semacam mengalami ketakutan. Kita mengalami kehilangan harapan bahwa kita mungkin tidak akan bisa lagi berkumpul bersama. Kita mungkin tidak akan bisa lagi merayakan perayaan Ekaristi bersama. Situasi kecemasan kita, situasi kita merasa kehilangan harapan sebenarnya menunjukkan kelemahan iman kita. Bahwa kita sebenarnya diajak untuk menyadari kedosaan kita masing-masing. Masa Prapaskah adalah masa yang baik untuk sejenak menyadari situasi kedosaan kita. Bahwa dalam kedosaan, dalam kelemahan kita, kita dibawa masuk dalam harapan akan pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, buluh yang terkulai dan nyala api sungguh yang mulai padam sebenarnya ingin menunjukkan kita sebagai manusia dalam situasi keberdosaan kita. Kita sadari bahwa dalam masa Prapaskah ini sebenarnya menjadi waktu yang baik bagi kita untuk menyadari semua dosa dan kelemahan kita. Kita diajak untuk menyadari semua kelemahan ini senantiasa membawa kita pada keputusasaan, kepada masa kita seakan kehilangan harapan. Kita tidak ingin terus berada dalam situasi ini, di mana kita kehilangan harapan, di mana kita kehilangan semangat untuk kembali berkumpul, untuk kembali mengarahkan hati kita kepada pertobatan. Maka, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya bukan menjadi alasan bagi kita kalau di masa pandemi virus corona ini, kita yang tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi secara bersama-sama. Romo, sinyal internetnya jelek, jadi saya tidak bisa ikut misa online. Romo kuota habis. Romo ini itu. Sehingga kita semacam kehilangan harapan untuk kembali beriman, untuk tetap menjaga iman kita kepada Tuhan. Harusnya bacaan yang kita dengar hari ini memberikan semangat kepada kita bahwa dalam situasi yang sulit, Allah melalui Yesus senantiasa memberi pengharapan. Dan kedatangan Yesus ke dunia yang hari ini kita dengarkan melalui bacaan-bacaan ini, dan secara khusus kita dengarkan dalam kisah Yesus mengunjungi Lazarus dan saudara-saudarinya di Betania. Ini adalah bacaan yang penuh harapan bahwa Allah masih berkenan melawat, memberikan pengharapan kepada kita manusia yang berdosa. Dan apa balasan kita bagi Tuhan? Saudari yang terkasih, kalau kita dengar hari ini Tuhan memberikan pengharapan kepada orang berdosa, kepada kita dalam situasi yang lemah ini, lalu bagaimana tanggapan kita terhadap undangan tawaran Tuhan? Kiranya kita bisa belajar dari Maria yang memberikan hal yang terbaik kepada Tuhan. Hal yang terbaik itu apa? Hal yang terbaik adalah persembahan hidup kita, persembahan diri kita yang dalam bentuk pertobatan, mau kembali kepada jalan kebenaran, mau kembali setia dengan hal-hal baik yang sudah Tuhan rencanakan kepada kita, dan dengan setia dan tekun pula kita mengerjakan, ikut ambil bagian dalam karya keselamatan itu melalui tutur kata, tindakan, pikiran, dan perasaan budi pekerti yang baik kepada sesama. Inilah minyak narwastu yang harum yang dapat kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan hidup kita. Dan kalau Injil Yohanes hari ini mengatakan, biarlah Yesus mengatakan demikian kepada Maria sebagai pengingat akan hari penguburanku.
Dan semoga setiap usaha pertobatan kita, setiap hal baik yang kita berikan kepada Tuhan, senantiasa berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan mengingat kita akan segala hal yang baik kita usahakan sebagai usaha kita bertobat dan mau kembali kepada jalannya. Saudara-saudari yang terkasih, demikian renungan yang bisa Frater bagikan pada hari ini. Semoga dengan mendengarkan dan membaca serta merenungkan bacaan perayaan Ekaristi pada hari ini, kita semakin dibawa, kita semakin dimampukan untuk mengenal dan memahami kisah-kisah hidup Yesus di hari terakhirnya ini. Dan nantinya kita sungguh siap, kita sungguh mampu untuk merayakan karya keselamatan Allah yang akan kita lalui pada minggu depan melalui perayaan Trihari Suci dan perayaan Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam.